menuntun umat-umat di dunia sampai akhirat. Banyaklah banyak baca salawat agar di alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus keluarga besar daripada almarhum Kiai Haji Fikri Aminullah, Haji Muhammad Aminullah, yang saya cinta, yang saya muliakan, guru kita yang mulia Al-Habib Hasan Ibn Ja'far Segaf, yang saya cinta, yang saya muliakan, guru kita, sesepuh kita, orang tua kita, Kiai Haji Syukur Ya'qub, beserta seluruh para alim ulama yang lain, beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah mengumpulkan kita pada majlis hall yang penuh dengan keberkahan ini, majlis yang penuh dengan kemuliaan, majlis yang penuh dengan keutamaan. Saudara-saudara, kita duduk di ini majlis dalam rangka hall Kiai Haji Muhammad Aminullah. Saudara-saudara, hall itu punya 3 makna. Yang pertama, haul artinya daya, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya. Haul yang kedua artinya 1 tahun, setiap perputaran 1 tahun itu namanya haul. Haul yang ketiga artinya sekeliling, alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Nah, kita duduk di ini majlis untuk mengenang 1 tahun daripada wafatnya orang alim, yaitu Kiai Haji Muhammad Aminullah. Kenapa harus diadakan hall? Agar kita bisa mengambil ibrah, mengambil hikmah, mengambil iktibar, mengambil intifa daripada kisah hidup sahibul hall. Banyak sekali acara-acara hall. Ada hall di Jakarta, Habib Ali bin Abdul Rahman Habsyi Kuitang, hall Habib Husain bin Obakan Idrus Luar Batang, hall Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, hall Habib Ali bin Husain Al-Attas, hall Habib Kunjung, kemudian hall Kampung Bandan. Di Bogor hall Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Di Jawa Tengah ada hall Habib Tempel, ada hall Pekalongan, ada hall Tegal. Kemudian di Jawa Timur ada hall Habib Bakar Muhammad Segaf Gresik, hall Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Kemudian hall Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddad, hall Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Banyuwangi, dan banyak lagi. Di Singapura ada hall Habib Nuh Al-Habsyi. Di seluruh dunia ada acara-acara hall. Hall Syekh Abdul Qadir Jailani, hall Syekh Hasan Syadzili. Tujuan diadakan hall, di setiap acara hall pasti dibacakan manakib. Apa itu manakib? Manakib jamak mufradnya manqabah, artinya adalah kisah hidup, sejarah hidup daripada sahibul hall. Diceritakan bagaimana ilmunya, amalnya, ibadahnya, waraknya, khaufnya, khasyahnya, zuhudnya, ibadahnya, qanaahnya, adabnya, akhlaknya, agar kita bisa mengambil manfaat, mengambil pelajaran daripada kisah hidup sahibul hall, agar kita menjadikan beliau sahibul hall sebagai teladan kita, uswah kita, qudwah kita di dalam kehidupan sehari-hari. Terus banyak yang bertanya, Habib, apa dalilnya hall? Saudara-saudara, dalam kitab Bughiyatul Mustarsyirin, itu kitab karangan Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, dalam kitab tersebut ada satu hadis. Ini hadis derajatnya dhaif, tetapi bisa dipakai dalam fadailul a'mal, bisa dipakai dalam targhib, bisa dipakai dalam tarhib. Hadis dhaif tidak boleh dipakai dalam aqaidud diniyah, tidak boleh dipakai dalam ahkamus syar'iyyah, tetapi untuk fadailul a'mal, untuk targhib, untuk tarhib, hadis dhaif bisa dipakai. Bunyi hadisnya seperti ini: man warraka mu'mina faka'annama ahyahu, faman qara'a tarikhahu faka'annama zarahu, faqad istaujaba ridwanallah fi huzuril jannah. Bersabda Nabi Muhammad SAW, man warraka mu'mina, barang siapa yang membuat sejarah hidup orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat sejarah hidup orang yang beriman. Contoh, manusia paling beriman adalah Nabi Muhammad. Maka barang siapa yang membuat sejarah hidupnya Nabi, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau membuat maulid Nabi Muhammad. Maulid berisi tentang gawafi, gafiyah, yaitu syair-syair yang indah yang disusun menjadi kitab maulid. Itu maulid isinya adalah sirah,
Maulid isinya tarikh, maulid isinya sejarah hidupnya Nabi. Cuma bedanya dengan kitab-kitab tarikh yang lain seperti tarikh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, tarikh Syiarul A'lam Al-Imam Ibn Al-Imam Az-Zahabi, tarikh Al-Imam Ibnu Katsir, kemudian tarikh Al-Imam Al-Qurtubi. Bedanya dengan kitab maulid, kalau kitab tarikh itu berupa tulisan biasa, adapun kitab maulid itu berupa gawafi, berupa syair-syair yang indah yang disusun menjadi kitab maulid. Jadi kisahnya Nabi disusun dengan syair yang indah, seperti kitab Burdah karangan Imam Busiri, itu adalah sejarah Nabi, itu sirahnya Nabi, tetapi disusun dengan syair yang indah. Nah, beliau-beliau yang membuat sejarah hidupnya Nabi Muhammad, baik berupa kitab tarikh atau berupa maulid, beliau-beliau faka'annama ahyahu, maka seakan-akan telah menghidupkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang di sini yang membuat sejarah hidupnya Kiai Muhammad Aminullah, ada satu orang bikin sejarah hidupnya beliau, bikin manakibnya beliau. Kiai Muhammad Aminullah lahir tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian, lahir di sini, masa kecilnya seperti ini. Beliau taklim kepada Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitang, taklim kepada Habib Ali bin Usaid Al-Abbas, taklim kepada Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Akhlak beliau, adab beliau, ilmu beliau, warak beliau, khauf beliau, khasyah beliau. Kamu yang membuat sejarah hidup beliau, faka'annama ahyahu, seakan-akan telah menghidupkan beliau. Faman qara'a tarikhahu, dan barang siapa yang membaca sejarah hidup orang yang beriman tersebut, faka'annama zarahu, maka seakan-akan dia telah berkunjung kepada orang beriman tersebut. Kamu membaca maulid Nabi, membaca sirah Nabi, membaca tarikh Nabi, berarti engkau telah berziarah ke makbarah, ke magamnya Nabi Muhammad, seakan-akan engkau telah berkunjung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, ngapain harus bikin hall? Ini orang sudah mati, ini orang sudah wafat, ngapain harus dibikin hall? Ngapain harus diingat-ingat? Saudara-saudara, Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith di dalam syairnya, dalam kitab Jawami'ul Kalamnya, beliau berkata, aqwamu ahya'in tamutul qulub bi dzikrihim, aqwamu amwatin tahyal qulub bi dzikrihim. Aqwamu ahya'in, kaum-kaum yang masih hidup, orang-orang yang masih hidup, banyak orang-orang yang masih hidup, tetapi mengenang mereka, menceritakan kisah mereka bisa mematikan hati, padahal mereka orang-orang yang hidup. Sebaliknya, aqwamu amwatin, orang-orang yang sudah mati, kaum-kaum yang sudah wafat, tetapi minal anbiya wal ulama wal ru'asa wal, orang yang sudah wafat, tetapi mereka dari kalangan para nabi, para rasul, kalangan para sahabat, para tabi'in, para ulama, para sholihin, orang-orang soleh, para asfiya, para sufi, walaupun mereka sudah wafat, walaupun mereka sudah mati, tetapi mengenang mereka, menceritakan mereka bisa menghidupkan hati. Orang-orang yang masih hidup mengenang mereka bisa mematikan hati, orang-orang yang sudah mati mengenang mereka, menceritakan mereka bisa menghidupkan hati. Inilah para ulama, inilah orang-orang ayanuhum mafkudah wa amsaluhum fil qulubi mawjudah. Jasad mereka hancur, jasad mereka hancur, jasad mereka terkubur, tetapi mengenang mereka, kenangan mereka, ilmu mereka, amal mereka, adab mereka hidup selama-lamanya dalam hatinya kita. Itulah para ulama, itulah orang-orang saleh. Famal hayat illa li ahlil ilmi, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang alim. Fa fil ilmi hayatuhu abada, dan dalam ilmu terdapat kehidupan seorang yang berilmu itu abadi selama-lamanya. Famal mautu illa li ahlil jahli, dan tidak ada kematian kecuali kematian hanya miliknya orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang alim, para ulama, bukan berarti mereka tidak mati, mereka mati, mereka wafat, tetapi mereka akan selalu dikenang selama-lamanya, mereka akan selalu diingat selama-lamanya. Oleh karenanya mereka menjadi orang yang hidup abadi sepanjang zaman. Satu contoh, ibunda Nabi Muhammad, sebelum ibunda Nabi wafat, ketika beliau berada di Abwa, Al-Abwa yakni qarya bainal Makkah wal Madinah. Abwa itu adalah satu desa yang berada di antara Makkah dan Madinah. Ibunda Nabi sebelum wafat beliau bersyair. Apa syairnya? Kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin mal wa kullu kibarin yafna, ana mayyitatun
fadzikri baq faqad taraktu khaira wa balagtu tuhra. Apa kata ibunda Nabi? Segala sesuatu yang hidup pasti akan mati. Memang betul.